The Whale ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Darren Aronofsky dan ditulis oleh Samuel D. Hunter. Tentang seorang ayah yang mencoba membangun kembali hubungannya dengan anak perempuannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan sebelum gua nonton, gue sering banget denger bahwa banyak yang bilang ini merupakan comeback-nya Brendan Fraser. Walaupun terakhir gue nonton dia itu ada di seriesnya di Fair. Mungkin sekitar tahun 2016-an, 2017. Jadi nggak terhitung lama banget. Mungkin lebih ke hits besarnya dia kali ya di layar lebar khususnya. Dari sisi kritik juga banyak yang bilang ini merupakan film yang bagus, cuma gue nggak bisa ambil sepenuhnya gitu sebelum gue sampai selesai nonton. Dan ini juga termaksud salah satu film yang gue tunggu di tahun 2022. Film ini diawali dengan pengenalan karakternya Charlie, di mana dia seorang guru yang pada awal film dia terkena sebuah masalah, cuma gue nggak bisa sebutin. Dan karena masalah ini, si Charlie mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan anaknya yang udah lama nggak ketemu. Dan selama ini kehidupannya dia dibantu oleh temannya yang bernama Liz, dia merupakan seorang perawat. Ditambah ada satu karakter bernama Thomas dengan ceritanya sendiri. Sisanya gue nggak mau spoiler, karena menurut gue ini film yang cukup banyak hal yang terjadi di sini gitu. Jadi sepanjang film perlahan-lahan mulai terbuka secara pelan-pelan. Setelah gue selesai nonton ya, ini tuh terhitung film yang cukup dalam gitu dan terbilang nyesek juga ketika udah mulai berjalan secara pelan-pelan gitu, terutama ketika tahu kondisi mentalnya si Charlie ini gitu. Sebelum nonton, gue nggak ngira akan seberat ini. Walaupun gue tahu ini film yang berat ya gitu, tapi begitu tahu apa yang terjadi, ini terhitung lumayan nyesek sih. Terutama ketika tahu usaha yang dilakukan oleh karakter Charlie ini gitu. Dan gue rasa buat yang udah jadi orang tua dan nonton ini gue rasa akan lebih kena sih karena keadaannya tuh terhitung cukup kompleks yang terjadi di film ini gitu. Dimana semua karakter saling terkoneksi satu sama lain, terhitung rapi juga bagaimana potongan-potongan ini berkaitan, hal yang ini berkaitan dengan ini, itu dengan itunya. Jadi semuanya menjadi sebuah satu bagian gitu, bukan bukan sebagai pecahan-pecahan plot gitu, tapi semuanya langsung berkoneksi, di mana yang menjadi fokusnya adalah si karakter Charlie ini. Dan kalau ngomongin tentang karakter ya, ini tuh film yang terhitung sedikit dari jumlah karakternya dan gue suka dengan hal ini karena jatuhnya akan lebih fokus juga dan bakal lebih dalam juga gitu. Totalnya tuh sekitar ada kayaknya ada sekitar 5 karakter yang semuanya terhubung oleh Charlie. Dan orang-orang ini juga punya masalahnya sendiri, bahkan gue nggak ingat ada hal yang bagus dibawa oleh salah satu dari karakter di film ini gitu. Which is good kalau buat gue, karena ya kalau ngomongin kehidupan ya semakin lu tua makin banyak damage yang terjadi dan yang kita buat juga gitu, dimana ini terhitung realistis dan dari sisi setting di film ini juga kurang lebih di situ-situ aja gitu, dimana ini merupakan tempatnya si Charlie. Dan kalau menurut gue ya jadi lebih terhitung lebih intimate juga gitu sepanjang film. Dan ini juga mengambil setting beberapa hari aja, dimana ada tulisannya di bagian bawah film dan terhitung singkat juga dari sisi waktunya gitu. Secara pacing buat gue sih ini terhitung enak ya untuk ditonton, mengalir begitu aja. Dari sisi topik juga terhitung menarik, yaitu tentang menghadapi masalah serta membangun relasi yang rusak. Dimana ya
bisa dibilang relatable karena tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai macam masalah gitu. Tapi terkadang tuh kita terlalu terpaku dengan distraksi yang sebegitu banyaknya dalam kehidupan kita, jadinya sering melupakan hal-hal penting lainnya. Dan sepanjang gua nonton ya, itu ada beberapa momen yang ngebuat gua dia terhitung nyesek juga. Yang pertama tuh yang gue cukup ingat tuh ada di bagian awal film ketika ketemu dengan anaknya dan bagaimana usaha yang Charlie lakukan biar anaknya mau ketemu dengan dia. Karena awalnya si anaknya ini nggak mau. Dan begitu lu tahu caranya itu yang ngebuat gue cukup nyesek gitu. Dan ironisnya ini sangat mungkin terjadi di luar sana. Kalau ngomongin yang gue suka dari film ini, itu ada di yang pertama tentu performance-nya Brendan Fraser ya, yang menurut gue itu keren banget dari sisi pergerakannya, termasuk suaranya juga gitu, dan detail-detail yang cukup penting, kayak ada bagian di mana dia itu nggak bisa ngambil kunci yang jatuh karena saking besarnya badan dia gitu. Dan ini yang jadi mempertebal karakternya. Sekaligus nunjukin betapa sulitnya untuk hidup sebagai dia juga gitu. Karena emang kesehariannya si Charlie ini disorot banget. Gue juga suka dengan pergerakan kamera dan peletakannya gitu. Karena menurut gue enak untuk dilihat. Dan ada beberapa scene di awal film ketika si Liz ini bicara dengan Charlie itu diambil agak sedikit ke atas dari sisi angle-nya gitu. Jadi terkesan Liz-nya lebih kecil sedangkan si Charlie-nya ini lebih banyak ngambil bisa dibilang lebih banyak ngambil aspek layarnya gitu terutama di bagian awal-awal film gitu. Sama pemilihan aspek rasio ini kayaknya 4:3 jadi lebih intimate aja kesannya sekaligus lebih dapet lebih bisa ngambil porsi badannya si Charlie kalau menurut gue gitu. So, The Well ini tuh film yang menurut gue bagus banget dari sisi cerita dan karakter. Gampang juga untuk diikuti dan mengalir begitu aja filmnya. Terhitung relatable dari sisi topik dan pesan moralnya juga dapet setelah lu selesai nonton. Jadi lu nggak asal nonton film begitu aja gitu, tapi setelah lu nonton lu dapet sesuatu dari film itu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue ini iya banget sih, sangat dia terhitung wajib untuk ditonton kalau menurut gue. Jadi itu aja opini gue mengenai film The Whale. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.